يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد. Kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib, para syaraib zurriyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hormati, kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan bersyukur selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat anugerah yang selalu diberikan kepada kita, terutama anugerah taufik hidayah dan inayah. Dengan itulah kita bisa berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmah ini. Dan demikian pula kita selalu berdoa kepada Allah dikumpulkan di surganya nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan agar selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, kita masih mengkaji surah yang ke-9 dari surah-surah Al-Quran, yaitu surat At-Taubah. Surah yang isinya antara lain adalah berbicara tentang tobat. Tobat kepada Allah merupakan kewajiban kita bertaat. Mustahil kita kada berdosa selama kita mukallaf, kecuali para anbiya mursalin yang terhindar daripada dosa itu. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk tobat kepada Allah. Supaya apa? Menghapus titik-titik hitam yang ada di dalam hati kita, sehingga hati kita bersih, bening menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali tobat kita kepada Allah dalam setiap hari? Rasulullah SAW diceritakan para sahabat, beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Nabi kita beristighfar setiap salat. Begitu salam selesai, apa yang diucapkan Nabi pertama? Astaghfirullah, astaghfirullah. Minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas kelalaian yang pasti terjadi dalam sembahyang tadi. Nah, kita selaku umat Nabi tentu lebih daripada Nabi kita. Nabi 100, masa kita 100 juga? Nabi 100 kali minta ampun kepada Allah setiap hari, kita mestinya lebih daripada itu. Karena kesalahan yang kita kerjakan dalam setiap hari itu tidak terhitung jumlahnya, hanya Allah yang mengetahui. Baik mata kita, telinga, mulut, makin banyak bergaul, makin lancar bicara kita, makin ada dosa di situ. Mata kita melihat perkara-perkara yang mestinya kita kada boleh melihat. Nah, kita minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Makanya sampai ada surat dalam Al-Quran, surat At-Taubah, tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita sudah mengetahui pula bahwa kalau dosa kita itu hanya kepada Allah, tidak ada hubungannya dengan hamba-hamba Allah, maka taubatnya cukup menyesal, berhenti melakukan dosa itu, bercita-cita kada mau ulang lagi, cukup.
Tetapi kalau kepada Allah itu menyangkut masalah hutang kepada Allah, maka ada sembahyang bertahun-tahun, malang kambingan. Nah, tobat kepada Allah dibayari hutangnya. Berapa kali sembahyang? Tobat kepada Allah, tobat ditambah kita bayar hutang itu. Ditambah lagi ada dosa dengan manusia. Nah, makanya diperlukan lagi kita minta halal, minta ridha kepada mereka. Kalau ada punya orang, kembalikan kepada mereka. Supaya tobat kita itu benar-benar tobat yang nasuha, tobat yang diterima Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Allah berfirman tobatlah kepada tobat nasuha. Tobat nang bujur-bujur tobat, jangan belang kambingan, jangan setengah-setengah. Itu yang diperintahkan Allah kepada kita. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah apabila pelakunya tobat sebesar apapun. Nah, oleh karena itu kita selaku hamba Allah, kita yang sudah belajar tentang itu, maka tobat ini menjadikan kewajiban kita dalam setiap pagi, petang. Karena kita akan lepas daripada dosa-dosa itu. Sehingga malam hari kita bersih, pagi hari kita bersih. Karena kita cuci tubuh kita dengan istilah Imam Ghazali, sabun taubat, sabun tobat itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di antara kandungan-kandungan yang ada di dalam surat At-Taubah ini yang perlu semuanya kita kaji, antara lain Allah berfirman dalam ayat 119, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ini surat Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman. Yang beriman ini yang dikhitab oleh Allah. Enggak ada beriman, enggak ada usaha. Aku juga ada beriman dengan Tuhan, ada usaha dengar. Tuhan nyuruh yang beriman. Nah, yang beriman. Apa ujar Tuhan? Ittaqullah. Takwalah kepada Allah. Ada sedikit ayat Al-Quran yang takwalah kepada Allah, takwalah kepada Allah. Artinya penting. Di dalam Al-Quran sangat sedikit ayat yang menyuruh makanlah, minumlah, sedikit. Ada bulu washrabu itu ada makan minum. Tapi kada sebanyak takwalah kepada Allah, takwalah kepada Allah, takwalah kepada Allah. Artinya apa? Bahwa takwa kepada Allah itu lebih penting daripada makan dan minum. Setiap surah itu ada aja takwalah kepada Allah, baik yang jelas maupun yang samar-samar. Takwa kepada Allah diistilahkan dengan menjunjung perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunat. Bila wajib perintahnya keras, bila yang sunat perintahnya agak lemah. Menjauhi yang dilarang Allah apabila haram agak keras, tapi bila makruh agak lemah. Jadi takwa kepada Allah, menjunjung perintah Allah, yang haram, yang makruh, yang dijauhi, yang wajib, yang sunat, yang dilakukan. Takwa kepada Allah. Sama yang zuhur, takwa kepada Allah. Qabliyah, ba'diyah, bagian takwa kepada Allah. Nah, lanjutannya wa kunu ma'as shadiqin. Sudah kau takwa kepada Allah, jadilah kau bersama orang-orang yang benar. Kalau sudah takwa kepada Allah, jangan lagi bergabung dengan orang yang salah.
Dulu maling. Ada kelompoknya, 30 orangnya. Banjar 5, berapa 5. Ada grupnya, ada grup WA-nya, bubuan maling. Begitu tobat kepada Allah, keluar pada grup. Bergabung orang-orang yang benar. Dulunya ahli riba, dulunya ketujuh riba, ada grupnya. Begitu tobat kepada Allah, jangan bergana dalam grup situ lagi. Nah, wa kunu ma'as sadiqin, bergabunglah, jadilah bersama orang-orang yang benar. Jadi kalau cukup hanya sekadar menjunjung perintah Allah, mesti berpindah juga haluan. Mesti keluar juga pada grup itu. Amun ampih jadi maling, tapi masih bakawan maling. Masih bakawan maling. Aku ampih jadi maling, tapi masih bakawan inya. Jadinya makanan. Tapi makan duit maling pula. Nah, ini firman Allah ini sangat halus. Hai orang beriman, tobatlah kepada Allah, bergabunglah dengan orang-orang yang benar. Takwalah kepada Allah, bergabunglah bersama orang-orang yang benar. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam menguraikan ayat ini, wa kunu ma'as sadiqin, jadilah bersama orang-orang yang benar. Biar belum benar dulu, tapi bergabung dulu situ. Aku dia belum membujur lagi, bergabung dulu orang bujur supaya jadi orang bujur. Allah memerintahkan wa kunu ma'as, jadilah engkau bersama orang-orang saleh. Kalimatnya itu ma'as sadiqin, bersama orang-orang saleh. Bukan jadilah orang benar kada, tapi bersama orang-orang benar. Karena bersama orang-orang benar ini ujung-ujungnya kena jadi benar juga. Karena tabiat manusia itu selalu mencuri. Tabiat manusia selalu mencuri siapa teman dekatnya itu. Gabung dengan orang-orang benar, jadi benar juga. Bergabung orang-orang pendusta, jadi pendusta juga. Jadi pendusta, kawan pendusta. Didustainya aja, baik dustai juga, sama jadi pendusta kalau duanya. Jadi kawan ini menentukan dalam agama kita. Kawan. Kunu ma'as sadiqin. Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan, jadilah engkau bersama orang-orang benar. Siapa orang-orang benar itu? Apa orang-orang benar itu? Ujar Sidin, yang pertama sidqul lisan, jujur lisan. Lisannya dulu jujur. Apa yang dikatakannya itu memang itu yang terjadi. Itu yang orang yang benar. Apa yang dikatakannya itulah yang adanya. Nah, apabila kita demikian, kita jujur lisan kita. Untuk jadi orang yang jujur lisan ini bukan perkara mudah. Perlu perjuangan, perlu pelajaran, perlu latihan. Contohnya apa? Dalam sembahyang kita seringkali mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah. Iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami minta tolong. Nah, satu. Ini memerlukan kejujuran kita. Memerlukan apakah bujur kita ini kepada Allah menyembah. Menyembah artinya taat yang disertai dengan mengagungkan.
kepada Allah, patuh dan mengagungkan Allah, sehingga disebut sembah. Kalau yang lain kita taat aja, taat kepada orang tua, bini taat kepada laki, tapi kada sampai taatnya itu kepada sembah. Tapi kalau kepada Allah, taat yang sampai kepada sembah, taat yang disertai ta'zim, mengagungkan. Nah, di situ kejujuran kita diuji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ikrar pengakuan, ikrar kita, pengakuan. Nah, sidqul lisan, jujurnya lisan. Pertama itu. Wa kunu ma'as sadiqin, jadilah kau bersama orang jujur. Siapa? Pertama, jujur lisan. Ucapan orang itu jujur. Sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, innal 'abda la yakdzibul kadzibah wa yataba'adul malak minhu masirata mil. Riwayat Imam Tirmidzi menyebutkan bahwa seorang hamba itu sekali berdusta, sekali dia berdusta, malaikat rahmat itu menjauh daripadanya perjalanan 1 mil. Sekali dia berdusta. Nah, kamu kita merasalah berdusta tadi, lah kasih tobat kepada Allah. Tobat kepada Allah. Terhapus semua. Tobat kepada Allah. Nah, pertama sidqul lisan, jujur lisan kita. Yang kedua, dari Imam Ghazali, sidqun niyah, benar niat. Niat kita bujur. Kita seringkali berniat puasa, sembahyang, bersedekah, zakat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Bujur kada karena Allah. Jangan kada bujur. Jangan tak pengaruh kiri kanan. Jangan mengharapkan pujian. Maka karena Allah jar berdusta sudah niat kita. Puasa esok hari bulan Ramadan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nah, di situ disebut apa artinya sidqun niyah. Masuk dalam firman Allah sadikin tadi. Orang yang benar, benar lisannya, benar juga niatnya. Ini yang kebanyakan kita memerlukan istighfar kita. Bersembahyang, maka sembahyangnya kada berbuat dosa karena pembawa istighfar. Nah, dalam sembahyang itu banyak kita berdusta. Wajjahtu wajhiyal ladzi, mana hati berhadap kepada Allah. Ya kana na'budu ya kana nasta'in, mana bujur. Makanya bersembahyang kita astagfirullah, minta ampun kepada Allah. Kalau selama dalam sembahyang tadi mestinya hati ingat Allah, ingat kemana mestinya. Waktu sujud hatinya mesti kayak ini, kayak itu. Ya, minta ampun nih sembahyang. Karena lisan kita, niat kita itu kada sesuai. Allah berfirman tentang ini, innamal nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Menggambarkan bagaimana orang ikhlas itu. Orang yang benar niatnya. Bayang berniat, puasa berniat, zakat berniat, bujur saja niatnya. Kayak orang berniat itu dikisahkan oleh Allah. Orang yang ikhlas itu orang yang berkata innamal nut'imukum liwajhillah. Kami itu memberi makan kalian semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaa, tidak menghendaki balasan apapun dari kalian.
dan tidak menghendaki ucapan terima kasih kalian. Perkara dibalas orang kada jadi masalah. Perkara diterima kasihi orang kada masalah, tapi kada mengharapkan itu. Bila tak ucap kada berterima kasih itu diberi jat. Nah sudah ya toh. Ya sudah. Orang yang ikhlas itu orang yang kadang mengharapkan terima kasih. Kita beri kada berterima kasih. Sambutnya. Kejiwalah hati kita. Wah ini jadi beri kada berterima kasih lalu. Nah. Bila kita mengharapkan terima kasih, curit jabarian tadi sudah. Kada berpahala lagi. Kenapa? Karena mengharapkan terima kasih. Di Quran disebutkan la nuridu minkum jaza, kami kada mengharapkan balasan apapun dari kalian wala syukura. Terima kasih pun enggak ada. Jadi orang yang kita beri ini kada membalas apa-apa lawan kita. Berterima kasih pun kada. Hati kita kada berubah dengan orang itu. Bila berubah, itu menjadi orang diberi lagi. Ada berterima kasih ya itu. Nah, semalam dia ini si B ini panjang benar terima kasihnya. Jadi esok ini jemplang diberi curit jangan semalam sudah kada ikhlas. Itu Al-Quran. Nah ini selama ini kita ini kayak apa? Kita ini memberi orang nih. Nah beri orang. Kita diberi menyambut buka. Oh, macam kita ini. Assalamualaikum, kita beri unggut terima kasihlah. Panjang unggut. Makasih. Mana hati kita ketujuhnya? Bila hati kita lebih berat kepada yang berunggut berterima kasih ini, nang kada berterima kasih kita agak anti. Nah, pastikan pasti itu kada diterima Allah. Nah, mana dalilnya? Quran menyebutkan orang ikhlas itu yang kadang mengharapkan balasan dan terima kasih. Berterima kasih ya kadang ke hati itu kada berubah awalnya. Esok keman bersedekah beri pulang. Sama aja orang kada berterima kasih dan berterima kasih kada beda. Bila berterima kasih 20.000, bila kada 10.000 aja, kada ikhlas ngarannya bisa. Nah, jadi selama hidup kita rancak memberi. Ada yang berterima kasih, ada yang kada. Kayak apa hati kita? Kayaknya ada beda. Pastikan itu kada terima Allah Subhanahu. Ulang, minta ampun. Minta ampun. Kalau kita karena Allah nang mengulibi kan diberi ini, nang senyum kah, nang maraga-ragap kah sama. Kawan kita kayak itu. Bila kawan, nah itu potensi diterima Allah. Harapan besar terima Allah. Nah, dalam Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillah, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa wala syukura. Kami memberi makan ikan untuk karena Allah. Ada harapan terima kasih ikan, apalagi ada ucapan apa. Nah ini sidqun niyah. Allah menyuruh kita bergabung ke situ. Kalau ada orang yang macam itu toh ikuti. Allah nyuruh bergabung. Kalau kita belum bisa jujur kita, cuma ada kawan yang itu, 4 kawan itu dulu kayaknya menjangkit, jadi menular lagi itu. Nah itu wakunu ma'as. Bagaimana Allah memberikan tahapan pendidikan. Allah kada langsung menyuruh kita, jadilah kau orang benar. Kada, berkawan yang benar dulu. Berkawan dulu. Supaya kita dengan mudah menjalar, menular.
Karena tabiat manusia itu mencuri kepada tabiat yang lainnya. Mencuri. Nah, jadi niat kita itu apakah sidik, apakah bujur? Karena Allah. Ini kalau kita kadang mau mengulang, meneliti sampai mati, nggak kayak itu bang. Tapi bila kita mau meriksai, bisa banyak luput selama ini. Bila tahu sudah pada luput, kadang sulit juga minta ampun dengan bujur-bujur kepada Allah. Mungkin kada tahu apa nak minta ampun. Bila minta ampun, untuk asa bujur-bujur minta ampun, selesai. Nah, jadi kita cari sembahyang kita lillahi ta'ala, puasa kita lillahi ta'ala, sedekah kita tadi lillahi ta'ala, kakadakah. Kalau sedekah lillahi ta'ala, ada perlu orang berterima kasih. Ada perlu. Kalau kita bersedekah mengharapkan balasan, mengharapkan terima kasih, bukan hanya kada pahala, bahkan berdosa itu. Kenapa maka berdosa? Karena perkara ibadah mestinya karena Allah. Memberi itu ibadah. Mesti ibadah itu kepada Allah. Nah, jadi kalau kita beri kepada orang dengan haklah, kini ini, nah sudah berdosa. Memberi itu pekerjaan ibadah. Yang ibadah itu wajib lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Sidqun niyah. Kita kawanilah orang-orang yang bujur niatnya itu. Karena kita tahu bujur. Nah, yang ketiga, sidqul azmi. Benar bujur cita-citanya. Lain lawan bujur niatnya. Ini cita-citanya bujur. Cita-cita. Karena aku mendapat duit ini, aku nukar minuman kita pesta. Nah, tuh cita-cita sudah nangka itu. Bujur-bujur cita-cita. Aku mendapat duit kerja, aku ada cita-cita kena hendak bersedekah. Ada cita-cita kena hendak apa? Hendak nukar baju, tapi pakaian yang bagus, sedang sembahyang. Nah, cita-citanya lagi. Nah, sidqul azam, cita-cita yang bujur. Jangan hendak bercita-cita nang kad diberiakan Tuhan. Nukar ini Tuhan memberiakan, kada nukar itu mengkada memberiakan Tuhan. Jangan bercita-cita anak nukar itu. Jadi cita-cita yang bujur. Sidqul azam. Yang kelima, yang ketiga, yang keempat, sidqul wafa bil azam. Benar dalam menepati cita-cita. Nah, cita-citanya ini sudah bujur. Karena bila aku ini berhasil, aku hendak bersedekah, orang fakir miskin. Bagus sudah cita-citanya. Dapat kena berhasil. Nah, bujur-bujur itu menepati cita-cita itu. Jangan kredit. Ini bersedekah kredit juga. Jangan bisa serba kredit. Oh, sampai kamu bersedekah kredit. Nah, sedekah kredit, nukar sepeda motor kredit, nukar mobil kredit, nukar rumah kredit, bersedekah kredit. Oh, makanya juga. Sidqul wafa bil azam. Bujur-bujur dalam menepati janji. Janjinya bujur-bujur. Janji-janji itu yang dihalalkan, dibolehkan atau disuruh oleh Allah, yang sunat-sunat. Nah, kalau sudah berhasil, nah bujur-bujur menepati janji itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Itu yang keempat, sidqul wafa bil azam. Yang kelima, sidqul a'mal.
benar dalam beramal. Benar dalam beramal. Orang yang sujud kepada Allah, kalau bujur-bujur beramal sampai ke hati-hati sujud, itu orang sidqul amal. Antara hati dan zahir itu kada beda, bahkan diusahakan lebih baik hati. Apabila zahir kita baik, sementara hati kita kada sesuai, kada baik, itu kada jujur dalam beramal. Nah, para muhibbina, Allah menyuruh wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kau bersama orang-orang yang benar. Antara lain orang benar itu benar dalam beramal. Kayak apa yang benar beramal? Sesuai seirama zahir dan batin. Nyamanlah kita membepandir lawan orang nah hati ke lain. Kita nih nyamanlah lawan orang yang bepandir hatinya ke lain. Jangan kita tahu kita tumpalan kurang ini. Kita bepandir lawan orang, ujar orang itu lawan kita. Ulun hormat lawan pian, ulun ini membesarkan pian. Kata-katanya nih, tapi kita tahu mustahilnya. Kayak apa kita? Tapi karena Allah ini maha pengasih, maha penyayang, disayangi Tuhan aja mas. Padahal dustai Tuhan kita ini, dustai Tuhan. Berapa kali kita mengucapkan ya kana abudu, ya kana stain, hati kita mana ngarabun ke pasar, ke toko, ke kantor. Padahal mulut kita iya kana abudu wa iya kana stain, hati menyopir tikungan katakan dia. Dan Allah tahu hati dan ucapan kita. Kita tahu cuma ucapan saja. Tahu kita ucapan. Kalau kita ini hakun dustainya. Kita ini bisi bini. Lalu di bini orang sayang lawan pian. Hatinya ke sepeda motor kita kayak apa kita. Jangannya kita. Tapi Allah tuh maha pengasih. Tuhan tahu. Ya Tuhan dustawara. Tahu ya Tuhan. Nah orang yang shadiqin, orang yang benar mengejar Tuhan, jadilah kau bersama orang-orang shadiqin. Orang shadiqin ini seirama antara amal zahir dan batin. Apa doa Nabi kita yang terkenal dalam sebuah hadis? Walaupun hadis ini didaifkan oleh ulama, tapi doa ini dipakai karena maknanya sesuai. Hanya dari sisi periwayatannya dhaif, tapi makna-maknanya ini sangat bagus. Nabi kita berdoa, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Allahumma ja'al sarirati, ya Allah jadikan hatiku khairan min alaniyati, lebih baik dari zahir, dan jadikanlah zahirku itu baik. Ini Nabi kita melajari kita berdoa supaya hati itu lebih baik daripada zahir. Nah jadi dalam beribadah ada yang namanya sidqul amal, kebenaran dalam beramal itu. Jangan hanya beramal zahir, Tuhan kada suka. Mesti bujur-bujur seirama dari hati dari hati. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah jadikan hatiku lebih baik daripada zahirku. Dan jadikanlah zahirku baik. Nah itu yang kelima. Yang keenam, sidqu maqamatiddin, benar dalam makam-makam agama,
benar dalam tobat, benar dalam wara, benar dalam zuhud. Nah ini benar. Nah apabila yang 6 perkara ini benar, maka orang ini disebut dengan siddiqin. Siddiqin. Langkah mencari siddiqin. Ini kedudukan yang tertinggi dalam agama. Ibarat polisi itu jenderal bintang 4, siddiqin. Jadi gelar siddiqin ini luar biasa. Jangan hendak gampang mula orang menggelar siddiqin. Orang yang siddiqin, orang yang benar dalam tutur katanya, orang yang benar dalam niatnya, orang yang benar dalam cita-citanya, orang yang benar dalam melaksanakan cita-citanya, orang yang benar dalam amal perbuatannya, orang yang benar dalam kedudukan agamanya. Ada 6 benar dalam dirinya, orang ini sudah masuk siddiqin. Ini ibarat wali tertinggi. Wali tertinggi. Siddiqin. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah bagian daripada surat Taubah ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Takwa kepada Allah. Ya sudah kita takwa, asalnya penjudi, bambi. Asalnya tukang riba, bambi. Asalnya tukang pendusta, bambi. Asalnya ketujuh nipu dustai orang, bambi. Asalnya ketujuh memakai yang diharamkan Allah, bambi. Ini bambi, bergabunglah dengan orang-orang yang sadiqin, dengan orang-orang yang benar. Nah ini bunyi ayat surat Taubah yang ayat yang ke-119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, surat Taubah ini ditutup oleh Allah dengan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum